Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua warga belajar paket B kelas akhir atau kelas 9. Selamat berjumpa di kampus MDC Cuta ya, yang pakai B kelas 9 ya, atau kelas akhir. Yang di rumah pun sama ya, menyimak materi-materi pembelajaran yang diberikan oleh para tutor di PKB MDC ya, khususnya pelajaran Bapak belajar. Harus perhatikan ya, itu ya. Warga belajar, kali ini Bapak akan membahas mengenai materi modul 11 ya, melatih gerak dengan bola. Ini merupakan materi lanjutan, warga belajar materi lanjutan dari minggu sebelumnya, di mana minggu kemarin itu mengenai bola voli ya, mengenai bola voli atau volleyball. Nah sekarang masuk ke unit 2 mengenai kasti softball khas Indonesia ya, kasti atau softball khas Indonesia. Nah warga belajar, di sini lihat sama-sama ya, simak ya unit 2-nya kasih softball khas Indonesia. Ada kasih softball khas Indonesia, ada kasti atau softball ala Amerika ya, ada ala Amerika ya, nanti kita lihat. Oke warga belajar, dalam uraian materi di sini nih, apakah kalian mengetahui permainan bola voli? Tahu ya, permainan bola voli berarti permainan bergu ya, bukan sendiri, bukan individu, tetapi permainannya bergu ya. Nah di sini warga belajar istilah kasih yang juga disebut dengan istilah gebokan ya, merupakan jenis olahraga bola di mana permainan olahraga ini dilakukan oleh dua tim ya, dua tim yang berkelompok gitu ya, ada tim yang satu dengan tim yang satunya lagi, jadi dua tim yang permainannya sepintas. Ini mirip softball ya, softball atau baseball ya, softball atau baseball. Untuk mengenal lebih jauh tentang permainan bola kasih lengkap ini, berikut adalah ulasan tentang sejarah ya, histori sejarah daripada pertama kali permainan jenis olahraga bola kasih atau bola kasih ala Indonesia. Oke warga belajar ya, apa itu sejarahnya, tujuannya, manfaat, peraturan dan teknik permainan bola kasih ini. Nah, yang pertama dalam pengertian permainan bola kasih di sini warga belajar, jadi permainan yang dimainkan oleh dua tim ya, yang dipermainkan oleh dua tim. Permainan bola kasih di sini adalah salah satu jenis permainan bola kecil ya, bola kecil yang dimainkan secara bergu. Kasih ini merupakan permainan tradisional ya. Kira-kira sebelum saya lanjutkan, yang negara kita, negara Indonesia itu punya ciri khas ya, ciri khas atau kearifan lokal ya, dimana kearifan lokal ini masih melekat dari dulu hingga sekarang ya, dalam permainan olahraga. Seperti misalkan bola yang pertama itu bola kasti ya, bola kasti ya. Kemudian yang kedua selain bola kasti apa coba? Kearifan lokal atau permainan tradisional. Ayo, ada lagi nggak yang dijadikan cabang olahraga sekarang? Kira-kira apa? Ya, basket. Udah itu modern, yang tradisional. Takraw itu. Nah itu sepak takraw bisa, itu game tradisional. Terus apa lagi? Silat. Ya betul, pencak silat neng. Pencak silat ini benar. Pencak silat itu adalah cabang olahraga tradisional kearifan lokal yang benar-benar itu asli buatan Indonesia ya, asli kreativitas orang-orang Indonesia. Kalau seperti judo, karate, taekwondo, jujitsu, tinju bebas, nah itu sebenarnya bukan ciri khas Indonesia, bukan ya. Yang ciri khas Indonesia mah cabang bela dirinya apa? Pencak silat ya, benar kan? Benar, pencak silat. Ada lagi apa?
Kira-kira ada lagi nggak permainan tradisional yang dijadikan permainan itu Tarik tambang. tambang? Oh, pada khususnya dari itu ya masyarakat umur tambang ya itu. Tawuran. Itu ya, udah lah. Oke, untuk belajar, nah itu salah satunya yang kalian sebutkan tadi benar ya, yang dikatakan kamu ya yang di depan luar biasa cerdas, Siti ya, perhatikan fokus, dengerin ya. Permainan pertama ya pengertian permainan bola kasih nih ya, bahwa pengertian permainan bola kasih di sini. Permainan bola kasih adalah salah satu jenis permainan bola kecil yang dimainkan secara bergu. Kasti ini merupakan permainan tradisional yang mengutamakan kerjasama antar pemain atau kerjasama tim ya atau teamwork ya kerjasama pemain atau teamwork. Nah kemudian kekompakan paham ya? Kalau jangankan dalam cabang olahraga jangankan cabang olahraga atau kita juga bekerja, kalau satu tim kita kalau satu tim itu kita saling mendukung ya satu sama lain, benar nggak saling menjatuhkan ya juga lah ya, nggak pasti saling mendukung, saling support, betul nggak? Meskipun itu bukan dari cabang olahraga, apalagi kalau dengan cabang olahraga, nah ini benar-benar harus ini ya, cabang olahraga itu harus benar-benar harus solid gitu ya, harus solid, harus benar-benar kita dukung bersama gitu ya. Benar apa yang dikatakan Siti bahwa tadi kerja sama tim butuh kekompakan yang solid gitu ya. Ya benar yang dikatakan Fani, benar ya, betul. Oke, untuk belajar lihat sini. Nah, dalam permainan bola kasti ini dimainkan oleh dua regu, betul ya? Ada regu pemukul ya, bukan memukul gimana ya? Ada regu pemukul, serta regu penjaga. Di sini regu pemukulnya itu, perhatikan, regu pemukulnya itu pemukul kasti ya, memukul bola kasti. Jadi ada tim regu penjaga, di mana kenapa sih mesti ada regu penjaga di sini? Kenapa? Coba. Ya, Mekostina itu asupan. Ya. Mekostina. Seandainya si bola itu meleset ya, ya nggak, lebih ditangkap. Yes. Nah, permainan bola kasih di sini warga belajar biasa dimainkan di lapangan terbuka ya. Jadi biasanya di lapangan tertutup ya. Ini permainan bola kasih ini biasanya dimainkan di lapangan terbuka. Permainan ini adalah sangat bagus ya untuk apa? Oh ya benar ya, untuk melatih kedisiplinan, betul ya, untuk melatih kedisiplinan diri serta memupuk kebersamaan ya. Iya Pak. Kedisiplinan diri dan memupuk kebersamaan ya, supaya solid ya, supaya solid, supaya kompak ya. Karena gini, menang satu tim kita berarti kita menang bersama gitu ya. Kalah satu tim kita berarti kalah bersama. Nah itu ya, itulah perlunya kita bekerja sama yang solid di dalam kelompok regu ya, setim gitu ya. Paham ya? Warga belajar solidaritas antar teman benar. Untuk bisa bermain kasih dengan baik dan benar, maka kita dituntut untuk mempunyai beberapa keterampilan seperti memukul, menangkap, dan melempar bola serta kemampuan berlari. Nah itu ya. Jadi dalam bola kasih satu punya skill ya, punya skill ini ya, skill atau keterampilan memukul satu, menangkap dua, melempar tiga, yang melempar bola. Ya. Oh, ada lagi kemampuan berlari, benar, cerdas ya. Kemampuan berlari berarti ada 4. Jadi memukul di sini adalah harus harus presisi ya. Harus presisi, harus tepat sasaran gitu. Di mana bola dilempar kita harus siap-siap kemana arah bola itu akan datang. Paham? Itu satu. Yang kedua menangkap apa dari sini? Bola kasih tentunya ya.
yang mengenai bola kasih itu harus benar-benar terlatih. Saya kemudian melempar, ya melempar bola juga harus benar. Kira-kira yang di cabang olahraga kasih melempar bola seperti apa gayanya? Bisa nggak? Coba berdiri. Ayo berdiri, kira-kira apa gimana? Ya, paham? Ya, ya, paham ya? Paham, Pak. Nah, yuk kemampuan berdiri, berdiri, berlari, sorry, kemampuan berlari, sungguh secepat kilat ya. Ya, warga belajar lihat nih. Nah, B mengenai histori, Pak, histori itu apa? Histori itu apa? Sejarah. Sejarah itu apa? Iya benar ya. Sejarah itu adalah berarti aktivitas kegiatan di masa lampau ya. Ya seperti bagaimana nih ya permainan bola kasih di Indonesia. Nah bahwa permainan bola kasih di sini sudah dikenal sejak zaman dulu ya, bahkan zaman penjajahan Belanda ya dan juga Jepang. Berarti udah lama banget ya berarti ya. Sejak penjajahan ya. Di sini permainan bola kasih itu sudah dikenal sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Permainan bola kasih ini sudah ada. Permainan ini sering dimainkan oleh sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah, bahkan sering juga dimainkan oleh masyarakat warga belajar ya, dari kalangan menengah ke bawah atau kalangan menengah ke atas ya, ya. Nah itu, ya. Oke, kalangan menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, tetapi akhir-akhir ini warga belajar dalam permainan bola kasih sudah jarang sekali ya ditemukan, ya. Dan jarang ya. Jarang ya. Kenapa sih bisa jarang ditemukan itu? Sama. Ya soalnya tertentu. Kayaknya seketika atau Iya Pak. peminat. Yang peminat. Mungkin bisa itu hal itu. Apalagi Pak, kira-kira tertentu benar tertentu ya kalangan tertentu. Malah sekarang mah bukan bola kasih lagi, sekarang padel ya. Benar nggak? Oh itu ya. Kayak tenis meja gitu, tapi ini tenis lapangan mini gitu ya. Ya, tenis meja gitu kayak gitu. Paham ya? Kemudian ditemukan apalagi dia dimainkan dalam pertandingan dan juga kompetisi resmi. Jarang memang benar. Padahal itu kayak permainan tradisional ya, merupakan kearifan lokal yang benar-benar harus dijaga, yang benar-benar harus dipelihara gitu ya. Dia itu dilestarikan benar supaya kita bisa eksis ya, bisa cabang olahraga yang benar-benar buatan rakyat Indonesia itu benar-benar berkembang gitu ya. Harus gitu ya. Sayangnya itu nggak diadakan di event-event resmi gitu ya. Oke warga belajar, sejarah dari permainan bola kasti di dunia ya. Nah ini masuknya ke sini yang C atau 3, sejarah permainan bola kasti di dunia ini. Dalam sejarahnya permainan kasti ini telah dimainkan di negara Inggris ya, di Inggris sejak zaman Tudor pada tahun berapa? Ya benar ya 1744 ya. Di mana itu? Lihat di mana? Di Pretty Little ya, Pretty Little Pocket Book ya, yang saat ini disebut dengan lingkungan oleh John Newbery ya. Nah itu pada tahun 1800 sekitar 1800 berapa? 8 ya, 1800-an William Clark ya di London Inggris ini menerbitkan edisi kedua dari buku The Boy yang meliputi aturan kasih yang dicetak pertama kali di negara Inggris ya. Nah, itu. Tahun berikutnya buku ini diterbitkan di Boston ya atau Massachusetts ya. Di mana Boston maksudnya di mana? Amerika ya, di Amerika. Yang pertama membuat aturan nasional
yang diinformasikan kemudian disusun oleh Athletic Association Gaelic ya atau GAI ya di Irlandia pada tahun berapa? 1800-an ya 1884. Nah, game ini, permainan ini masih diatur oleh GAI ya, GAI di negara Irlandia ya, di negara Irlandia perbatasan dengan negara Inggris, diatur oleh Inggris Rounders yang dibentuk pada tahun 1943 ya. Sementara dua asosiasi yang berbeda untuk belajar berbagai elemen permainan dan budaya yang sangat kompetisi ya, yang permainan dan budaya yang sama. Nah, kompetisi ini diselenggarakan antara tim dari kedua tradisi ya, antara tim dari kedua tradisi dengan permainan yang dilakukan ini bergantian antara kode dan satu versi yang dimainkan ini di pagi hari dan satu lagi di sore hari. Nah, setelah aturan formal kasih di negara kita, setelah aturan formal kasih di Irlandia, asosiasi ini didirikan di Liverpool. Liverpool itu negara mana? Di Inggris ya, Liverpool negara Inggris dan Skotlandia. Di pertandingan pada tahun 1800-an, 1889 baik di New York, Amerika, dan permainan versi Massachusetts ya, baseball sekarang mati jadi softball ya, jadi softball secara berbagi akar dengan versi GE Kasih tidak apa Kasih tidak berhubungan dengan Inggris Raya ya, yang masih bermain di Liverpool atau Cardiff atau Newport ya. Nah, meskipun Kasih ini diasumsikan lebih tua dari baseball, Anda belajar referensi sastra untuk bentuk awal utama bola di pra-Inggris Raya. Permainan ini sekarang dimainkan hingga tingkat internasional, hingga tingkat dunia gitu ya, hingga tingkat dunia internasional ya tuh. Kemudian yang keempat ada tujuan tujuan dan manfaat bermain Kasih itu apa tujuannya? Bagi pendidikan jasmani di kita di Indonesia. Pertama, melestarikan budaya olahraga tradisional bangsa kita. Betul. Satu. Jadi melestarikan ya. Melestarikan. Arti melestarikannya apa sih? Melestarikannya apa? Melestarikan teh berarti apa kira-kira? Melestarikan teh sama dengan apa? Melestarikan teh lamun mat dikenang apa mah lah. Benar Kak, ini melestarikan teh ya dikembangkan, betul ya, dikembangkan, dilestarikan teh ya, dikembangkan, dilestarikan, dijaga berarti ya, dijaga jangan sampai hilang di tengah zaman lah gitu ya, dijaga sampai hilang ya, jangan sampai hilang, tetap kita ada. Nah, itu merupakan budaya tradisi ya atau kearifan lokal dari negara kita, dari Indonesia ya anaknya, dari Indonesia. Ya, itu satu. Tujuan yang kedua apa? Manfaat bermain Kasih dengan mengembangkan berbagai macam fungsi tubuh ya, dengan mengembangkan fungsi tubuh, gerak tubuh kita ya, gerak tubuh kita dapat mengembangkan berbagai macam fungsi tubuh ya. Yang ketiga, meningkatkan sikap sportivitas ya, meningkatkan sikap sportivitas. Sportivitasnya apa kira-kira? Ayo, sportivitas apa nih? Sportivitas itu harus sportif. Sportivitas berarti apa? Apa? Iya, main yang benar. Betul, mematuhi peraturan dan yang benar, main yang jujur ya, permainan yang bersih gitu ya. Nah, kompak, bersih, jujur, benar gitu ya. Itu kan sportif, betul nggak? Nggak ada istilah main doping atau main apa gitu ya, licin dan lain sebagainya, benar nggak? Itu sportif, dia sportivitas.
clear gitu ya, benar nggak? Nah, itu ya, meningkatkan sikap sportivitas kita antara pemain atau teman ya, antara pemain dan atau teman. Lalu yang keempat, tujuan keempat apa? Manfaat dari bermain kasih ini adalah apa? Yang keempat, meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, meningkatkan peraturan ya, meningkatkan peraturan permainan, meningkatkan pengetahuan peraturan permainan ya. Jadi kita wawasan ada dia bisa dapat gitu ya. Jadi wawasan pengetahuan kita mengenai peraturan permainannya itu benar-benar paham gitu ya. Itu yang keempat. Tujuan yang kelima apa dari bermain manfaat bermain kasih ini? Mengembangkan kemampuan menggunakan strategi ya, dan teknik yang terlibat ya. Mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam apa deh? Dalam bermain bola. Dalam bermain bola kasih. Nah di sini lihat warga belajar mengembangkan kemampuan penggunaan strategi. Strategi itu apa sih? Penggunaan strategi itu cara, taktik. Betul nggak? Benar. Ya. Kan? Jangankan dalam permainan olahraga ya. Dalam bekerja atau kalian sekolah aja harus punya strategi, benar nggak? Benar nggak? Kenapa sih Pak harus memakai strategi sekolah-sekolah? Ya haruslah. Nah itu dia satu, benar. Nah itu dia dua, benar. Nah itu tiga, betul ya. Jadi benar ya. Jadi kenapa dia memakai strategi atau taktik atau cara supaya goal yang kita cari, yang kita dapatkan itu benar-benar mencapai target yang benar-benar kita capai untuk keinginan kita di masa sekarang dan masa akan datang. Itu sih kali ya. You understand? Yes, good ya. Yes. Ya. Yes. Nah itu ya. Itu ya. Jadi harus pakai taktik, jadi harus pakai strategi. Jadi sekolah teh harus punya tujuan, ya. Harus punya tujuan kalian teh. Benar nggak? Jangan misalnya pergi dari rumah, Pak, mau pergi ke sekolah, Assalamualaikum, salam. Pas di tengah-tengah kemana main? Masa si paling cepat itu ada. Itu mindset berpikir itu, pola berpikir itu ada hilangkan. Iya. Paham? Pak. Kalau tujuan ada mau ke sekolah, mau macam-macam. Betul nggak? Itu harus punya komitmen ada di sini. Harus punya konsisten ada di sini ya. Ya seperti itu. Oke deh, sip ya. Oke. Itu ya. Nah, ya. Harus punya strategi, harus punya tujuan. Nah, ini kan yang kayak gitu orang Garut nih, benar-benar orang Garut harus jauh-jauh di Garut kan dia sekolah. Dunia sekolah, ya. Jangan main-main ya. Jangan dialog sekolahan, harus benar serius karena ini merupakan program pemerintah juga ya. Iya dari sekolah sekarang. Supaya apa? Supaya kalian ini bisa berkembang, supaya kalian itu bisa berubah, ya berubah dalam hal yang terdahulu menjadi perubahan yang luar biasa di masa akan datang. Betul ya? Betul nggak? Betul nih ya. Itu ya. Maju. Tuh kemudian tujuan yang keenam apa? Dapat menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama yang baik, ya imut, ya dapat menjalin hubungan persahabatan yang baik gitu ya, jadi solid ya, jadi ya ajang silaturahmi ya. Terus ajang silaturahmi terus berbagai karakter orang tuh kita dapat mengetahui, kita dapat paham, oh ini mah begini, oh itu begitu. Kita dapat mengetahui karakter orang masing. Nah itu dia, betul. Lalu yang ketujuh, warga belajar tujuan dari permainan bola kasih ini apa? Belajar berkomunikasi. Ya, belajar berkomunikasi
dan bekerja sama dengan orang lain ya, istilahnya yang tadinya kita sharing, yang tadinya kita tahu menjadi tahu, yang tadinya kita tidak paham menjadi paham ya, kemudian apa yang tadinya diam menjadi komunikatif, benar nggak? Kenapa? Karena ya berbaur, betul berbaur. Kita tidak bisa diam, kalau udah berbaur pasti kita punya ide, punya gagasan apa kita ya bicarakan. Lalu tujuan ke-8 apa? Memberikan saluran yang mengekspresikan diri dan kreativitas. Jadi tujuan yang ke-8 ini dalam permainan bola kasih di sini adalah memberikan saluran untuk mengekspresikan. Arti mengekspresikan di sini apa coba? Mengekspresikan. Jadi mengekspresikan itu mengungkapkan hal-hal apa yang benar-benar potensi apa yang benar-benar ada di kita, ngerti nggak, di diri kita. Jadi disalurkan ekspresinya, ngerti? Hobi saya, kesenangan saya dalam cabang olahraga kasih ini benar-benar disalurkan gitu, diekspresikan gitu. Betul. Bisa ya Pak? Awal bisa. Iya itu, nah betul itu Dewa ya, mengembangin bakat gitu, bakat saya terhadap cabang olahraga ini dia bagus gitu ya, sesuai gitu ya. Lalu ya udah mengekspresikan diri, mengembangkan kepribadian kita, hobi kita dalam cabang olahraga ini. Lalu kreativitas, udah gitu timbul kreativitas kita. Bagaimana saluran ekspresi kita, kemampuan yang ada dalam diri kita itu dibuat sekreatif mungkin gitu, dibuat sekreatif mungkin. Jadi nggak diam. Jadi pikiran kita apapun gerakan kita tuh selalu terasa, ya sensor itu terasa, ya gitu. Nah, yang ke-9, tujuan yang ke-9 apa? Tujuan yang ke-9 dari tujuan dari permainan bola kasih ini mengembangkan kemampuan penggunaan mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam apa? Dalam aktivitas suatu permainan, dalam aktivitas suatu permainan. Ya itu ya, jadi jelas kemampuan saya tersalurkan, kemudian saya punya menggunakan secara taktik teknik ya yang terlibat dalam kegiatan aktivitas daripada permainan tersebut. Jadi saya harus gimana, punya taktik sendiri. Jalan. Ya Pak. Tidak saja permainan dikasih ini, pokoknya permainan bergu pasti punya taktik, teknik masing-masing itu strategi masing-masing. Jangankan regu ya, skill perorangan pun harus ada. Betul, harus ada. Lihat aja di sepak bola, ya, si Ronaldo kan punya teknik, punya skill yang benar-benar luar biasa. Messi sama punya teknik, walaupun dia bekerja dengan tim, tapi dia punya teknik, strategi cara yang jitu untuk menjadi seorang striker misalkan. Benar kan? Ya, Pak. Nah itu jadi nggak sembarangan, paham? Nah, seperti gaya tutor misalkan di sini, saya gaya tutor Pak Haji Aming, Pak Urip, Bapak, Pak Indra, itu beda-beda. Paham? Punya strategi, punya taktik, punya cara, punya teknik yang benar-benar bisa harus bisa menerapkan berbagai bidang keilmuannya terhadap anak didiknya, terhadap siswanya. Ya. Punya teknik, punya cara masing-masing. Paham? Pak. Itu Pak. Pak. Itu. Nah ini warga belajar yang keberapa ini? Yang kelima pakai bahwa setelah tadi tujuan udah kita dapat, lalu sarana dan prasarana ya, sarana dan prasarana permainan bola kasih ini justru harus ada ya, harus kita dukung ya. Sarananya apa yang pertama nih? Ini lapangan, benar nggak? Benar Pak. Lapangan permainan bola kasih di sini apa ini?
lebar ya, lebar tingginya ya 30 meter A, B, C, D ini ya. Kemudian garis tengah, ada garis tengah ini menunjukkan apa ini? Menunjukkan pukulan benar atau salah. Nah, menunjukkan pukulan benar atau salah. Lalu di sini ada merah ya, panjangnya yang di sini 30 meter, di samping sini 50 Pak. 50 meter ya. Nah, kalau kita lihat warga belajar keterangannya di sini bahwa A ini merupakan ruang penjagaan. Iya. Di sini merupakan ruang penjagaan ya. Yang kedua ruang pemukul. Oh, berarti di sini ruang pemukul khusus pemukul. Iya, Pak. Lalu di sini ada ruang pelambung ya, di sini ruang pelambung. Yang C, yang D ruang bebas ya. Ruang bebas ini ya. Ruang bebas. Tiang ya. Tiang Nah, ini pertolongan. tiang pertolongan di sini isinya. Lalu ada tiang 11 ya. Tiang F1 Pak. Hah? F1. F1 sorry ya, bukan 11. F1 berarti tiang hingga 01 di sini ya. F2 berarti tiang hingga 02. Nah, tinggi tiang 50 meter. Oh, berarti ini yang mana tinggi tiang ini berarti aneh, bukan 30 50 berarti ya? Bukan itu tinggi tiang Oh, yang mana? tiang F. Tiang F itu kan ada tiang Pak. Oh, sorry, benar Dela. Ini ya berarti ya. Nah, ini ya. Iya Pak. Ini dia tiang tinggi 50 cm berarti ini 50 cm. Kemudian ini sama 50 cm ya semuanya. Lingkar bawah tiangnya ini berarti ya. Iya. Ini ya. Ini lingkar bawah tiang 1 meter ya. 1 meter, wasit ada 4 orang menentukan setiap sisi lapangan. Berarti wasitnya ada di sini ada ya, di sini ada imam ya, di sini juga ada, di sini juga ada ya, di sini juga ada, ya. Iya. Nah, itu ya, jadi 4 ya, paham ya. Nah, warga belajar lapangan permainan bola kasti ya ini ya. Yang pertama, lapangan ini berbentuk persegi panjang, jelas ya. Iya. Berbentuk persegi panjang dengan ukuran A panjang sekitar 60 sampai 70, berarti kesininya 60 sampai 70. Lalu lebarnya kesini 30 meter. Ruang bebas ada 1 ya, tadi itu ya. Jadi ya. Udah saya jelaskan ya, kalau saya jelaskan lagi ya. Iya Pak. Langsung ke peralatan permainan kasih. Ini peralatannya perlu kita tahu, ada belajar bahwa pertama pemukul ya. Pertama pemukul. Ini terbuat dari mana ini? Kayu ya, bukan dari besi. Awas, adalah dari besi. Ini dari kayu ya, adanya. Iya Pak. Dari kayu, kemudian yang terbentuk apa ya? Stick ya, stick pemukul ya. Nah, ini itu ya, ada 3 kali ya. Stick. Nah, panjangnya berapa? Kurang lebih 50 sampai 60 cm ini ya. Ini bukan? Iya Pak. 50 sampai 60 meter ya? 50. Sorry. 60. Ya, nah, 50 sampai 50 cm ya ini. Kemudian Iya. penampangnya berbentuk bulat ya. Penampangnya itu mana? Ini ya. Penampangnya berbentuk bulat telur ya. Penampangnya berbentuk bulat telur, opal ya, atau ini ya, bisa ini opal kan ya, ini ya, opal dengan ukuran lebar 5 cm dengan tebal 3,5 cm. Biar cepat Panjang. serta panjang pegangan 15 sampai 20 cm. Oke, kemudian Bola pasti. nah ini dia. Warga belajar lihat sini. Nah, bola kasir nih, bola kasir ini terbuat dari apa? Karet ya. Dari karet pariti kan. Bola kasir ini terbuat dari karet yang diselimuti dengan benang. Ini yang hampir sama dengan ini ya, bola tenis ya, benar nggak? Oh, Sok main boy-boyan tapi tenis, pakai bola. Sok pakai boy-boyan. ya.
Ya boy-boyan apa lamanya. Jadi itu bukan kenteng nyedelnya. Nah, Itu bukan kenteng, jadi di kalau pecah kentengnya baru itu yang kita lakukan dan ini. Yang satu meresan itu apa ya? Gitu ya. Nah itu teh apa adalah benar kata Dela itu kearifan lokal ya. Nah itu ya. Atau gatrik. Tahu gatrik yang nah itu sama kayak itu tradisional ya. Oke, kemudian bola kasih di sini terbuat dari karet yang diselimuti dengan benang ya, bukan diselimuti yang lain ya, tapi di sini diselimuti benang. Paham ya? Paham. Oke, yang kedua ukuran. Yang kedua adalah ukuran keliling bola ya. Ini keliling bolanya benar apa yang dikatakan Pani ini 19 sampai 20 cm ya Pan ya. 19 sampai 20 cm. Ya. Yang ketiga benar yang dikatakan kamu bahwa yang ketiga itu berat 30 sampai 70 gram ya. Ya itu ya. Dan Siti betul apa yang dikatakan Siti bahwa diameter ya lingkar diameternya itu lingkarannya itu 20 cm. Cerdas ya alhamdulillah ya. Siswa PKBMMDC yang memakai B ya kelas 9 luar biasa ya. Yang di rumah juga harus cerdas ya seperti siswa-siswa di sini. Yang ketiga apa? Bendera kecil ya atau keset ya. Nah ini fungsinya apa? Bila memakai bendera maka persiapannya adalah ada pada setiap sudut lapangan. Tiap sudut ada bendera ya. Ada gitu ya. Paham ya? Iya Pak. Sudut lapangan dengan ada benda dengan ada tanda tangan lapangan. Yang keempat tiang hinggap. Mana yang disebut tiang hinggap teh? Untuk tiang hinggap, untuk tiang hinggap sendiri pun perlu terdiri dari tiang yang sudah dipasang bendera, lalu menanamkannya supaya ketika permainan berlangsung tak akan mudah tergeser atau tercabut khususnya saat pelari memegangnya. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada teknik dasar permainan kasih. Oh ternyata di dalam permainan kasih ada teknik dasarnya. Apa ini teknik dasarnya? Teknik dasarnya itu Anda belajar ya. Teknik dasarnya ini dalam permainan kasih untuk bisa bermain bola kasih Anda belajar ya untuk bisa bermain bola kasih dengan baik maka kita dituntut agar bisa menguasai teknik dasar permainan bola kasih sendiri. Ada pun teknik dasar permainan bola kasih ada 3, yaitu apa saja ya? Ya betul ya, teknik melempar. Itu melempar apa? Tadi Aku menangkap ya Pak. Menangkap melempar ya. Jadi harus dulu melempar ya. Melempar, menangkap serta teknik memukul bola ya. Memukulnya lupa. Ya, beli permainan bola kasih ada di HTTPS www.youtube.com watch ya. Ini ada sini ya. Ya Pak. Teknik melempar bola. Ya Pak ya Pak. Teknik melempar bola ada 3 teknik yang digunakan dalam melempar bola kasih. Di antaranya adalah melempar bola menyusur tanah bawah. Melempar bola menyusur tanah bawah. Ya. Ya, melempar bola di sebelah bawah. Cara melakukannya kita harus memegang bola pada bagian pangkal plus jari tangan. Posisi badan kita harus Cik si racun ini mana sih Pak Riji? Pak Riji. Mirip mana sih Cik si racun ini? Oh, Rasulullah kita mulai pagi sih. Nah, ketiga ayunkan lengan ke belakang, ketiga depan melalui bawah. Lakukan lemparan bola menyusun tangan dengan mengarah pada serang. Yang B melempar bola mendatar. Cara melakukannya bola putar
bola kita pegang pada bagian pangkal luas jari kanan di antara jari kelingking dan jari tengah ya sampai jari kelingking. Sedangkan bola luas jari kelingking dan ibu jari digunakan untuk mengangkat bola agar tidak jauh. Badan kita condongkan ke belakang, lalu ayunkan lengan kita dibawa ke atas. Tiga, bola kita letakkan mendatang setinggi dada ke arah sasaran yang kita tuju. Ya. Berarti kalian yang ikut yang harus tahu ya, ada bola melempar bola melempar bola pertama apa tadi? Melempar bola menyusur tanah. Terus kedua melempar bola mendatar. Ketiga melempar bola melambung. Ya, melambung berarti ke atas saja ya? Ya. Melambung. Cara melakukannya bola kita pegang pada bagian pangkal luas jari kanan di antara jari telunjuk ya, jari tengah serta manis. Sedangkan jari manis, sedangkan pada bagian jari kelingking dan ibu jari digunakan untuk mengontrol bola agar tidak jauh. Lalu badan kita condongkan ke belakang, lalu ayunkan tangan kita dari bawah ke atas. Kemudian kita lemparkan dengan tangan terkuat ya. Jika kita melempar dengan tangan sebelah kanan, maka kaki kiri yang kita lempar itu juga sebagai. Ya ini dia Itu yang gambar berarti yang melempar bola menyusur tanah ya Pak? Hah? Gambar yang pertama yang menyusur tanah, yang kedua yang mendatar, yang ketiga yang melambung. Nah itu dia benar Dela. Yang pertama itu yang lagi gayanya gini, ya itu menyusur ke bawah tanah. Mendatar berarti ini kata melambung berarti ke atas. Ya, oke waktu belajar. Nah. Kemudian teknik menangkap bola, di teknik menangkap bola juga warga belajar teknik menangkap bola kasih ada tiga macam, diantaranya itu menangkap bola mendatar ya. Iya Pak. Menangkap bola mendatar ini berarti ada menangkap bola mendatar Iya Pak. ya. Dan kedua menangkap bola melambung ya, menangkap bola melambung. Lalu yang ketiga menangkap bola menyusur sana ini ya. Iya, Pak. Ini. Dan cara untuk melakukan tiga teknik ini pada dasarnya adalah sama, yaitu pandangan mata kita itu tertuju atau fokus pada arah datangnya bola ya. Jadi fokus pada datangnya arah bola. Yang kedua menangkap bola dengan kedua tangan ya, dan kedua telapak tangan kita buka hingga membentuk setengah bola. Lalu yang ketiga pada saat pertengahan bola pertama pada telapak tangan maka harus diikuti sedikit tarikan tangan ke belakang seperti itu ya.